Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah pada musonef pengarang supaya kita dalam belajar dimudahkan Allah Ta'ala mendapatkan berkah apa yang kita pelajari dan juga bisa meneruskan para generasi para ulama dulu. Al-hadini awal solehah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbi Allah khair maliki musalliyan ala nabil mustafa wa alihi al-mustakmili nasyarafa. Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biya ma'wiyah tuqaribul aqsa bil abdil mujazi wa tabsutul badla bi wa'dil mujazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyat tabni mu'ti wa bisabkin haizun tabdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bi batin wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani datang. Mohon maaf Ustadz, mohon izin sebelumnya. Ini kita dari berbagai daerah, beliau dari Lampung, dari Garut, nih orang Betawi asli. Mohon izin kalau menggunakan bahasa Indonesia bagaimana? Oh, berarti maknanya pakai bahasa Indonesia. Iya begitu Ustaz. Ya. Oh ya. Ya, mohon maaf. Biasanya mana nih pegon Jawa gitu. Biasanya salah gini. Biasanya maknanya pakai Jawa, kemudian nanti keterangannya pakai Indonesia. Tapi ini semuanya pakai Indonesia. Tidak masalah. Iya. Seperti itu. Gimana Mas Arif? Ya seperti itu Ustaz, mohon izin, nggak apa-apa ya Ustaz. Ya, apa-apa. Biasanya. Iya, nggak apa-apa. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani dat yang maha mengasihi. Ar-Rahmani dat kang maha pengasih. Ar-Rahmani dat kang maha pengasih. Ar-Rahimi serta maha penyayang. Jadi di sini lafadz bismillah itu sangatlah dipercaya oleh para ulama sebagai lafadz yang sangat barokah. Sampai dalam satu hadis disebutkan kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta aw fa huwa abtar, ya. Dalam hadis disebutkan kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Setiap sesuatu hal, aktivitas apapun baik berupa ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah murni seperti sholat, seperti puasa, seperti haji, itu ibadah mahdhah. Artinya ibadah mahdhah itu ibadah yang jelas bentuk dari awal sampai akhirnya itu diatur oleh syariat. Tapi ada ibadah yang tidak mahdhah, ada ibadah yang tidak murni ibadah, contohnya bekerja. Karena kenapa? Bekerja memang aturannya artinya bisa dilakukan oleh orang Islam maupun non-Islam. Seperti kita umpamanya ada orang jualan bakso, itu kan tidak harus Islam. Ada orang Islam, ada non-Islam. Makanya itu bisa diniati ibadah. Ketika diniati ibadah, amal apapun menjadi ibadah selama tidak menerjang syariat-syariat Allah. Jadi semua aktivitas apapun, jikalau dimulai dengan bismillah, kata Kanjeng Nabi, maka bernilai ibadah. Di situ ada dua sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pengasih. Sedangkan Ar-Rahim diartikan penyayang. Lalu bedanya apa kira-kira? Ustadzah dan Ustadz barangkali pernah dengar
Di situ kalau Ar-Rahman ada itu nunnya di situ adalah nun lil mubalaghah. Nun lil mubalaghah ya. Nun lil mubalaghah itu artinya apa? Nun yang menunjukkan arti lebih. Makanya Ar-Rahman ini belas kasih Allah yang menyeluruh, baik kepada orang Islam, notabene umat atau manusia yang mengikuti ajaran Islam, yang ikut pada Allah, ataupun non-Islam, mereka yang kufur kepada Allah. Itu semuanya akan mendapatkan belas kasih dari Allah. Cuma sifat Ar-Rahman Allah ini hanya berada di dunia. Nah itu, makanya para ustadzah dan ustadz kan pasti tahu bahwa di dunia meskipun orang kafir mereka tetap bisa makan, mereka tetap bisa menikmati kehidupan di dunia, ya kan? Orang Islam pun demikian. Itu adalah sifat Rahman Allah Ta'ala yang menyeluruh baik bagi non Islam ataupun bagi orang Islam. Nah, sedangkan Ar-Rahim ini lebih spesifik, artinya hanya untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Kapan tempatnya? Itu ketika waktu di surga. Makanya ini ada beda Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oleh karena itu, orang yang bersifat Ar-Rahman itu tidak ada selain Allah Ta'ala. Coba siapa kira-kira, adakah orang di dunia ini yang menganggap semua orang sama, tidak memiliki apa rasa marah atau rasa kurang enak dengan siapapun? Tidak ada, pasti punya. Dengan si A baik, dengan B baik, dengan C mesti, meskipun dohirnya baik, mesti ada rasa kadang. Makanya manusia itu tidak bisa memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman memang hak yang sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu para ulama fuqaha melarang manusia untuk menamakan anak atau siapapun dengan nama Rahman saja. Tidak boleh, hukumnya haram. Karena Ar-Rahman sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmad Rabbillah khairu maliki. Qala berkata, Qala telah berkata Muhammadun. Qala telah berkata Muhammadun. Imam Muhammad. Dia Ibnu Malikin adalah seorang putra dari Imam Malik. Tapi mohon maaf, ini bukan Imam Malik pendiri madzhab Maliki, bukan ya. Nama pengarang kitab ini adalah Muhammad Ibnu Malik. Ya, Muhammad Ibnu Malik. Beliau terlahir di Andalus. Kira-kira tahun 600-an Hijriah. Kelahiran beliau di Andalus ya. Beliau termasuk masyarakat yang di bawah kekuasaan Bani Umayyah II yang berdiri di Andalus. Beliau terlahir di Andalus, cuman beliau wafat di Damaskus. Ya, Imam Muhammad ini beliau lahir di Andalus, kemudian beliau dalam menyebarkan ilmu sampai ke Damaskus. Antara ya, bagaimana? Sada? Ya. Beliau melalang buana dalam menyebarkan ilmu dalam segala bidang. Beliau mumpuni, tidak hanya dalam bidang Lughatul Arabiyah, tidak hanya dalam gramatika Lughat Arabiyah, beliau juga ahli fikih, ahli tasawuf, ahli falak, juga ahli lainnya. Ini beliau, biografi beliau kayak gitu. Jadi beliau adalah alim alamah atau mutabahir, seseorang yang memang sangat alim dalam semua bidang ilmu, atau dalam bahasa Arab itu terkenal dengan mutafanin. Mutafanin itu seseorang yang memang dalam hal ilmu keilmuan apapun mahir, itu namanya mutafanin. Kalau hanya dalam satu bidang itu hanya fani, al-fani. Beliau Imam Muhammad bin Abdul Malik terlahir di Andalus, meninggal di Damaskus.
Ahmadu Rabbi. Ahmadu, saya memuji. Rabbi, terhadap Tuhanku. Saya memuji Rabbi terhadap Tuhanku. Allah, yaitu Allah. Khairu malikin. Allah Ta'ala itu adalah sebaik-baik raja. Khairu malikin, sebaik-baik raja. Musallian, beserta selalu memohonkan rahmat ta'zim alan nabi, kepada Nabi al-Mustafa, yang terpilih, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ketika kita memulai kitab apapun dalam Kutubut Turas itu adalah kitab-kitab tinggalan para ulama salaf dulu, pasti dimulai dengan lafaz bismillah, hamdalah, sholawat, serta salam. Itu pasti, Ustaz dan Ustaz ya. Kenapa? Karena itu adalah bentuk syukur kita, bentuk terima kasih kita kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi, dan kepada para keluarganya, sehingga kita dengan sebab perantara beliau-beliau kita masih bisa merasakan keislaman, yang itu memang adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Bayangkan, umpamanya kita hidup tidak pernah merasakan iklim keislaman, contohnya di pedalaman, bagaimana kita bisa Islam kalau pedalaman di mana di situ tidak ada ulama. Maka ini adalah ajaran dari beliau bahwa ketika apapun kita harus tahu berterima kasih atau bersyukur dalam bahasa Arab kepada siapapun yang menjadi perantara kita mendapatkan hidayah. Kata seorang ulama, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak bisa berterima kasih kepada orang, maka dia pasti tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Nah ini adalah ajaran para ulama-ulama kita sejak dulu, adalah tawadhu, ya. Tawadhu, selalu mengingat perjuangan beliau. Ini betapa hebat beliau, betapa memperdulikan beliau kepada nasib-nasib kita yang hidup di zaman akhir ini. Coba kalau Ustaz dan Ustaz ini, kalau jenengan atau kalian membaca kitab apapun, baik di dalam kitab fan fikih, fan nahwu, fan tasawuf, pasti pembukaan kitabnya bismillah, hamdalah, salawat, salam, pasti seperti itu. Karena semuanya memang tahu ini adalah sebuah bentuk tawadhu kita sebagai pengikut kepada yang diikuti. Ini. Lah, kalau kita tahu bersyukur, dan ini adalah ungkapan lain daripada syukur. Ya, ketika kita bersyukur maka Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita. Dalam Al-Qur'an disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ngoten jelas ya Ustaz ya, Ustaz ya. Wa alihi, dan seluruh keluarga Kanjeng Nabi, dan seluruh keluarga Kanjeng Nabi al-mustakmilina yang telah berupaya menyempurnakan agama Islam, al-mustakmilina yang telah berupaya menyempurnakan asyarafa, dan beliau-beliau adalah orang-orang yang mulia. Pasti menyempurnakan pribadinya, menyempurnakan seluruh orang Islam, dan beliau adalah orang-orang yang mulia. Wa astainu, saya meminta tolong, wa astainu, dan saya meminta tolong Allah, kepada Allah, fi alfiyati, di dalam mengarang kitab alfiyah yang kita pelajari ini. Maka sidun nahwi, semua maksud-maksud dari ilmu nahwu, biha, di dalam kitab alfiyah, mahwiyatun, itu sudah terangkum. Maka sidun nahwi, semua maksud-maksud atau semua metode kitab nahwu, biha, di dalam kitab alfiyah, mahwiyatun, itu sudah terangkum. Jadi ketika
kalian semua ya Ustadzah dan Ustadz ketika ingin memang belajar betul gramatika bahasa Arab yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka inilah Alfiyah solusinya. Belajarnya Alfiyah. Kenapa? Karena zaman sekarang orang Arab asli yang terlihat di Arab pun belum tentu bisa membaca bahasa dengan fusha sesuai dengan metode Al-Quran dan hadis. Belum tentu. Oleh karenanya mereka pun kalau tidak belajar nahwu, maka mereka akan sulit memahami Al-Quran. Demikian sebaliknya, meskipun kita yang tidak terlahir di Arab, kalau kita memang mampu mempelajari nahwu, maka kita akan mampu mengartikan, menelaah Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu di situ. Tuqarribul aqsa bilafdin mujazi. Tuqarribu, memudahkan. Alfiyah ini memudahkan. Tuqarribu, alfiyah itu memudahkan al-aqsa. Sesuatu yang sulit dipahami. Alfiyah itu nanti dalam metodenya memudahkan sesuatu yang sulit dipahami dalam bahasa Arab bilafdin, dengan menggunakan lafadz mujazi yang sangat ringkas. Di alfiyah itu nanti singkat tapi padat. Semua ilmu dalam bahasa Arab semua sudah terangkum dalam alfiyah. Watabsutu, dan alfiyah itu memberikan al-badla, pemberian, biwa'din, dengan sebuah janji, munjazin, yang ditepati. Artinya munjazi itu janji yang bukan cuma janji abal-abal. Munjazin itu artinya janji yang ditepati. Jadi alfiyah itu nanti memberikan semua metode bahasa Arab nahwu tanpa tertinggal satupun. Itu dalam alfiyah. Watak tadi ridhan bihairi suhtin fa'iqatan alfiyatab dimukti. Karena alfiyah itu sudah memberikan pemahaman, pembelajaran dalam ilmu nahwu dengan lafadz yang ringkas tapi memuaskan, makanya watak tadi alfiyah itu bisa memberikan ridhon, suatu kelegaan hati, biari suhtin, bagi para pembacanya, ridhon, kelegaan hati, biari suhtin, bagi pembacanya, biari suhtin, tanpa ada rasa apa yang namanya? Suhtin itu tanpa rasa amarah. Jadi ini belajar alfiyah niku akan mudah, ndak kesulitan, biasanya terhindar dari kesulitan. Lah, alfiyah itu fa'iqatan lebih unggul, alfiyah tabni mu'tin dibanding alfiyah milik Ibnu Mu'ti. Jadi beliau Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik niki mengatakan bahwa alfiyah milik beliau yang akan kalian pelajari niki, yang akan kita pelajari ini lebih unggul daripada alfiyah karangan dari Imam Ibnu Mu'ti. Imam Ibnu Mu'ti itu namanya Abu Yahya bin Mu'ti, ya. Abu Hasan bin Mu'ti, ya. Abu Hasan bin Mu'ti. Lah Imam Abu Hasan bin Mu'ti ini beliau juga ahli dalam ilmu nahwu. Namun hidup lebih dulu daripada Imam Malik. Ini terkenal dengan Ibnu Malik, Muhammad bin Malik dan Ibnu Malik. Beliau hidup, Imam Ibnu Mu'ti itu kira-kira sekitar tahun 525 Hijriah. Sedangkan Imam Malik beliau terlahir awal tahun 600 Hijriah. Maka sebelum Imam Ibnu Malik ini, Imam Ibnu Mu'ti, buku karangan beliau sudah dipelajari oleh ulama-ulama pada zaman dulu. Akan tetapi
Alfiyah milik Imam Malik ini lebih ringkas daripada punya Imam Ibnu Mu'ti. Kalau punya Ibnu Mu'ti itu jumlahnya sekitar 2000 lebih berapa bed ya, 2000 berapa itu, 2020 apa 2000 berapa. Itu kalau punya Ibnu Mu'ti. Tapi kalau punya Imam Malik cuma 1002. Cuma 1002. Terpaut setengah lebih. Makanya kalau bisa Ustadzah dan Ustadz ini dihafalkan ya. Kalau kalian bisa menghafalkan Alfiyah ini, insya Allah pahalanya tidak kalah dengan menghafalkan Al-Quran. Ya, itu ada dalilnya. Menurut Imam Ka'bul Akhbar ya, mengatakan dalam suatu hadis dari Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena yang kita hafalkan adalah ilmu. Ketika kita hafal ilmu, maka itu sama dengan kita menghafalkan Al-Quran. Lah, akan tetapi ini di sini beliau Imam Ibnu Malik termasuk khilafat, termasuk khilaf ini Ustadzah dan Ustadz ya, termasuk khilaf. Khilafnya kenapa? Beliau seakan-akan mengunggulkan dirinya membandingkan dengan Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Lah karena beliau Imam Muhammad bin Malik ini adalah seorang ulama dan juga wali min auliyaillah, ketika beliau merasa lebih unggul dari ulama lain, artinya keluar sedikit rasa sombong, langsung diberi ujian. Ini ada suatu cerita dan cerita itu nyata. Ketika beliau sampai pada Nadhum Bait ini, beliau langsung lupa, tidak bisa nulis lagi apa yang sudah diangan-angan di kepalanya. Ini sungguh. Ketika beliau bilang watak tadi ridon yusuftin, tepatnya pada Nadhum Fa'iqatan Alfiyat Ibnu Mu'ti. Beliau tanpa sengaja ya, membandingkan Alfiyah milik beliau dengan Alfiyah Ibnu Mu'ti, dan ada rasa sedikit saja beliau seakan-akan lebih unggul dari Imam Ibnu Mu'ti. Seketika itu pula Allah uji dengan apa yang ada di pikirannya yang akan digurat, ditulis selanjutnya itu hilang semua. Beliau sampai seperti orang hilang ingatan tentang masalah ilmu. Beliau kebingungan. Akhirnya beliau waktu Nadhum ini, sampai Nadhum ini beliau terhenti, tidak bisa meneruskan. Diuji sama Allah Ta'ala. Itu sekelas beliau. Ya, makanya seorang murid, seorang santri, ya apalagi seorang ustadz yang notabene adalah menjadi panutan para santri, harus buang jauh-jauh sifat sombong, gitu ya. Karena jelas sifat sombong itu sifat pokok pangkal dari seluruh sifat kejelaan, itu sifat sombong. Buktinya siapa? Iblis. Ya. Nah ini beliau sedikit aja punya rasa lebih hebat dari Imam Ibnu Mu'ti, langsung hilang semua apa yang menjadi pikirannya yang mau dituangkan di dalam sebuah kitab Alfiyah. Sampai beberapa tahun, akhirnya beliau istighfar, beliau melakukan mujahadah. Mujahadah itu artinya ibadah dengan ibadah lebih daripada biasanya. Volumenya ibadahnya ditambahi, kemudian istikharah, minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Barulah pada satu malam setelah beberapa tahun beliau ya mimpi bertemu dengan Ibnu Mu'ti. Ketika mimpi bertemu dengan Ibnu Mu'ti, karena Ibnu Mu'ti itu adalah kelasnya di atas beliau, umurnya, beliau salaman kepada Ibnu Mu'ti. Ketika beliau salaman dengan Ibnu Mu'ti, beliau tersadar, ya, bangun dari tidur, langsung kirim fatihah kepada Ibnu Mu'ti. Beliau sadar bahwa meskipun keilmuan beliau pada dasarnya lebih hebat daripada Ibnu Mu'ti, tapi Ibnu Mu'ti lebih mulia daripada dirinya. Langsung ditulis setelahnya itu wa huwa bisabkin ha'izun tafdila. Beliau langsung menulis lagi, langsung bisa menulis ketika beliau ingat bahwa meskipun beliau lebih hebat dalam keilmuan, tapi Imam Ibnu Mu'ti karena lebih dulu daripada dirinya, maka Imam Mu'ti lebih baik daripada dirinya. Ngoten. Jadi maksudnya gimana Ustaz ya dan Ustaz,
ketika seorang murid itu meskipun beliau lebih pintar dan lebih cerdas, maka jangan sekali-kali menganggap remeh gurunya meskipun gurunya itu tidak lebih pintar daripadanya. Ya, ini sudah dicontohkan oleh Imam Ibnu Malik. Pada waktu itu ketika beliau sudah istighfar, beliau sudah memohon maaf kepada Allah, memberi Fatihah pada Imam Muti, beliau langsung ingatannya kembali. Apa yang mau beliau tulis itu kembali semua. Akhirnya setelah itu pula beliau menyanjung Imam Ibnu Muti. Wa huwa bisabkin haizun tafdila. Wa huwa Imam Ibnu Muti meskipun alfiyah saya itu lebih hebat, tapi Imam Ibnu Muti bisabkin sebab Imam Ibnu Muti itu lebih dulu mengarang alfiyah daripada aku. Haizun, beliau pantas mendapatkan tafdila, sebuah kehormatan. Tafdila, sebuah kehormatan. Ini terlalu cepat enggak Ustaz ya? Enggak ya? Enggak ya? Bilang Ustaz ya, terlalu cepat nanti tak lambatkan sedikit. Ya. Lah, di samping itu karena beliau lebih dulu dalam mengarang alfiyah mustaujibun, dan beliau Imam Ibnu Muti mustaujibun berhak sana yal jamila, mendapatkan sanjungan-sanjungan yang layak. Sana yal jamila, sanjungan-sanjungan layak atau sanjungan-sanjungan yang indah. Tuh, Imam Muti. Wallahu, Allah Ta'ala yakdi, semoga memberikan bihibatin, dengan pemberian-pemberian wafiroh, yang sempurna. Semoga Allah Ta'ala dengan alfiyah ini, alfiyah yang kita pelajari ini, memberikan pemberian yang sempurna. Bagi siapa? Li, khususnya bagi diriku Imam Muhammad bin Malik, walahu, dan bagi Imam Ibnu Muti, fi darajatil akhirah, di tingkatan kedudukan akhirat, fi darajatil akhirah, di derajat tingkatan kedudukan akhirat. Dan juga mestinya semoga keberkahan kitab Alfiyah ini juga merata kepada siapapun yang mempelajarinya. Allahumma amin. Termasuk kita semua, mugi-mugi dengan kita belajar Alfiyah kita bisa mengalap barokah, bahasanya mendapatkan barokah dari para pendahulu-pendahulu kita dalam masalah ilmu, terutama Imam Muhammad bin Malik dan Imam Ibnu Muti. Dan semoga dengan kita belajar ini kita bisa dimudahkan dalam memahami seluruh ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu nahwu itu ibarat ilmu perlengkapan bengkel, ya. Kenapa? Karena ilmu-ilmu syariat yang kita pelajari itu semuanya berbahasa Arab, terutama Al-Quran. Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran tidak dimaknai, tidak diartikan dengan nahwu, maka sungguh sangat hambar. Ya. Ketika seseorang memaknai Al-Quran tapi tidak tahu nahwu, maka pendalamannya sangat hambar. Lagi kalau bacanya Al-Quran terjemah, ya. Karena ada perlapat, ada sesuatu yang tidak bisa digali kecuali tanpa nahwu. Makanya para ahli mufassir Al-Quran itu syarat pertama yang harus dimiliki adalah bisa nahwu. Tidak ada ceritanya para mufassir seperti Imam Tobari, seperti Imamul Jalalain, ya, seperti Imam seperti Imam Suyuti, ya, Imam Suyuti, para mufassirin seperti itu semuanya tahu nahwu, harus paham betul dengan nahwu. Nah, karena itu adalah kunci pertama. Li'anna nahwa miftahun likulil ulum. Karena nahwu itu adalah kunci dari seluruh ilmu. Coba warisan para ulama dalam kitab syariat mana yang tidak berbahasa Arab? Terus ada? Hah? Ya enggak? Fathul Mu'in apa pakai bahasa India?
Padahal, mohon maaf, pengarang Fathul Mu'in asli orang India. Syekh Zainuddin Al-Maribari itu orang India. Ya, tapi tetap menggunakan bahasa Arab. Ya. Itu dulu mungkin para ustadz dan ustadz ya, pertemuan kali ini ya, karena ini pembukaan, kita mungkin cukupkan di sini dulu pemberian materinya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita mulai lagi pada bab kalam ya. Ya, sebelum kami tutup, barangkali Ustazah atau Ustadz ingin bertanya, silahkan, kami beri waktu untuk bertanya. Ya. Monggo Ustadz Arif. Silakan Ustadz Arif, barangkali perwakilan. Ini pada dihafalin atau enggak? Ini di storyin atau enggak nih? Ya, terserah Ustadz dan Ustadzah ini. Artinya kayak gini, kalau menurut saya sendiri, mungkin kalau disetorin, mungkin nanti kalau dianggap perlu. Yang terpenting dari Ustadzah dan Ustadz punya inisiatif sendiri untuk ngapalin, ya. Karena insya Allah bisa hafal ini tidak ada ruginya. Apalagi jenengan-jenengan ya, kalian ini adalah insya Allah tidak hanya di Pondok Qurratul Ayun, bisa jadi setelah di situ pulang ke rumah punya pondok sendiri-sendiri, itu kan juga perlu alat seperti ini. Ya, gitu Ustaz Arif. Yang lain barangkali? Iya Ustadz, mungkin untuk yang hafalan kita infiradi gitu ya, jadi bisa sama teman-teman, mungkin kita lebih ke pemahamannya aja ya Ustadz ya, ke yang itu, karena insya Allah untuk yang hafalan bisa, karena kalaupun ke Ustadz kan waktunya tidak memungkinkan ya Ustadz, jadi kita mungkin antar teman-teman saja seperti itu. Siap. Mohon maaf, kayaknya nih Ustadz para Ustadzah ini sebelum di Pondok Qurratul Ayun pernah mondok sebelumnya. Pernah, ada yang sudah, alhamdulillah, ada yang belum. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin dengan metode seperti ini kan tidak asing ya. Ya, terima kasih. Insya Allah untuk ke depan kalau ilmu nahwu kan mungkin nanti butuh ada contoh ya. Mungkin nanti saya beri contoh lah kalau untuk Fathul Mu'in, karena fikih kan mungkin tidak perlu ada contoh, tinggal langsung pemaparan gitu. Baik Ustadz. Ya, yang lain? Ya. Cukup Ustadz. Kalau cukup, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupi sekian ya Ustadz ya. Nanti mungkin bisa bertemu lagi. Nanti malam Fathul Mu'innya atau mulai Senin depan, terserah Ustadz dan Ustadzah. Nanti malam boleh Ustadz. Nanti malam boleh. Ya udah, insya Allah nanti malam sekitar jam 8-an ya. Ya. Iya Ustadz. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami tutup Ustadzah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.